hikmat dan sikap sempurna karena kita akan mengikuti upacara nasional. Mohon izin. Sekali lagi Bapak Ibu tidak mengurangi rasa hormat kami atas nama segenap panitia sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk menumbuh memperkuatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Mohon izin hadirin berdiri, hadirin sikap sempurna dan hadirin hikmat. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu, mohon kita hikmat karena kita akan mengikuti upacara nasional. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan yang berbahagia, Dirihen Indonesia Raya Bapak Pendeta Dr. Lutfi Lider Sihotang MTH. Dan selanjutnya kita akan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk mengenang para pahlawan bangsa dan pendiri Gereja Kristen Protestan Indonesia yang mendahului kita dan para pendeta, petugas gereja yang telah membangun GKPI. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak seraya berdoa agar kita sebagai generasi penerus dapat meneruskan cita-cita mereka. Hening cipta dimulai. Selesai.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan terima kasih kami haturkan setinggi-tingginya atas apresiasi dan kebersamaan kita mengikuti upacara nasional. Dan terima kasih juga Bapak Dirihen, Bapak Pendeta Dr. Lutfi Leader Sihotang MTH yang telah memimpin lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan terima kasih kembali kami haturkan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah berkenan memimpin Hening Cipta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pelaksanaan Sinode AM Kerja ke-23 tahun 2023 amat kita banggakan. Karena sebelum pelaksanaan tentu proses dilakukan oleh kepanitiaan. Sesaat lagi laporan kita dengarkan. Kepada para panitia pelaksana kami persilakan. Tepuk tangan meriah kita berikan. Untuk itu Bapak Ketua Umum, Bapak Pendeta Leonardo Siregar STMH, dan juga Ketua Pelaksana Bapak Pendeta Ebet Nenggolan STHMM, Sekretaris Umum T Hotlion Sihombing SSIMM, Sekretaris Ibu Maria Dia Siregar MPC, dan Bendahara Domingo Pasaribu STMM, mungkin secara bersama naik ke panggung kehormatan. Izin. Salam sejahtera buat kita semua dan salam. Yang kami hormati dan kasihi pimpinan Sinode GKPI, Majelis Sinode GKPI, para peserta Sinode GKPI ke-23, para undangan yang kami hormati, kami kasih Bapak Profesor Yasona Lawli, Bapak Menkumham, Bapak Bupati Simalungun, Bapak Radiapo, Wali Kota Siantar, Ibu Dewanya ini, Bapak Wali Kota Medan yang diwakili oleh Bapak Suryadi Panjaitan, Bapak Kapolres, Bapak Ronald Sipayung, Ketua Epolis HKI, dan para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan bimbingannya sehingga Sinode AM Kerja SAK ke-23 GKPI dapat berlangsung mulai hari ini, Selasa sampai dengan Sabtu 10 sampai 14 Oktober 2023 di Gedung Yubileum 50 tahun GKPI dalam kurung GKPI Center ini. Dengan sukacita kami menyambut seluruh Sinodistan yang hadir pada saat ini. Kiranya pelaksanaan SAK ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejak kami dilantik panitia SAK 23 pada bulan Januari 2023, kami segera melakukan konsolidasi dan rapat-rapat untuk mempersiapkan pelaksanaan SAK. Kami sebagai panitia tetap berupaya untuk melaksanakan keputusan-keputusan pimpinan Sinode dan Majelis Sinode GKPI untuk mensukseskan pelaksanaan Sinode AM Kerja ini. Dalam persiapan pelaksanaan SAK, kami telah melakukan 6 kali rapat pleno panitia dan banyak rapat-rapat seksi yang juga dihadiri oleh pimpinan Sinode GKPI. Kami juga telah banyak melakukan kunjungan kepada para pimpinan, kepada petinggi, kepada bupati, kepada Pak Menteri, kepada Ibu Wali Kota, kepada Kapolres, dan juga kepada para senior yang bisa membantu kami dalam membantu melaksanakan pekerjaan Sinode AM Kerja ini. Dalam bidang dana, panitia berupaya mencari dana melalui proposal yang disampaikan kepada pribadi, instansi, dan pemerintah. Di samping itu, panitia juga dengan kreatifnya berupaya melakukan pencarian dana
dengan penjualan payung dan muk yang berlogo GKPI. Namun demikian, hasil penggalangan dana ini agak sulit diperoleh dalam jumlah besar karena dana untuk seremonial gereja tidak dapat dianggarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, satu-satunya andalan untuk mendukung pelaksanaan Sinode Am Kerja ini adalah kontribusi dan registrasi. Dari para peserta. Memang ini adalah suatu hal yang sulit. Namun yang membanggakan hati, ada beberapa jemaat dan pribadi yang bersedia menyumbangkan dana untuk sekali makan maupun dari para rekanan yang memberikan bantuan berupa tumbler untuk mendukung peduli lingkungan hidup yang dibagikan di dalam tas para sinodistan. Kepada para pribadi maupun teman-teman yang dapat memberikan bantuan, dapat kami sebutkan di sini satu persatu, antara lain selain para yang tadi saya sebutkan, Bapak Menteri, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, ada juga pribadi-pribadi seperti Nyonya Dr. Naik Lumban Tobing, Bori Arutonang, ada Bapak Tulang Donald Lumban Tobing, ada Insinyur Apri Hermawan, Ana Namburu Nyonya Ter Pasaribu, ada Amang Dr. Pantas Hasibuan, ada Opung John Pantas Lumban Tobing, ada Tulang Tulus Lumban Tobing, ada BKS Pria Sejabotabek, ada Tulang Haposan Huta Galung, ada Abang Daniel Rabini Simanjuntak, ada Paduan Suara Amadeus, ada Abang Partahi Lumban Gaul, ada Amang Mangihut Sinaga, ada BKS Perempuan, dan semua yang tidak mungkin kami dapat sebutkan satu persatu yang banyak memberikan perhatian dan bantuan kepada kita. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan yang juga telah memberikan kontribusinya, memberikan acara yang meriah pada pembukaan hari ini. BKS Perempuan Wilayah 2 Medan Deli Serdang, terima kasih. Kepada kepada Seksi Wanita GKPI Medan Kota Resort Medan Barat, terima kasih. Kepada anak-anak sekolah minggu Siantar Kota, kepada juga dari Yayasan Anak-anak Kita Tunanetra dari Paduan Suaranya, juga kepada yang menyumbangkan tenaga maupun pikiran, terutama panitia yang banyak bekerja keras membantu melaksanakan agar terlaksananya Sinode Am Kerja ke-23 pada tanggal 10 sampai 14 tahun 2023 ini. Untuk kelancaran dan kekondusifan SAK ini, kami panitia mengharapkan kiranya pelaksanaan SAK ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman dan lancar dari awal sampai akhir. Kami menghimbau agar seluruh peserta dapat mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal tata tertib yang telah diaturkan. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang lebih. Penyambutan kami kepada seluruh sinodistan. Sekali lagi doa kami kiranya SAK ini berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat bersidang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan, bersenda gurau di taman yang indah lagi asri. Laporan
Panitia selesai sudah. Untuk itu kami haturkan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat panitia yang sudah begitu luar biasa mengapresiasi kegiatan ini. Dan mereka sudah lelah dan kita doakan mereka semakin terberkati. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan, kita akan keluarkan cinta kita terhadap Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars GKPI. Kembali kami jemput dengan hormat Dirihen Pendeta Dr. Leader Otang MTH. Kami mohon kita bangkit berdiri menyanyikan Mars Gereja Kristen Protestan Indonesia. Boleh tepuk tangan buat Dirihen kita Bapak Pendeta Dr. Lutfi Leader Sihotang MTH. GKPI El Sadai. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan, undangan yang kami hormati. Sinode Am adalah lembaga tertinggi di GKPI yang kita banggakan. Bapak Ibu sambutan kita akan dengarkan. Sekretaris Jenderal GKPI kami persilakan. Bapak Pendeta Dr. Humalulung Tobing MTH, kami persilakan ke panggung kehormatan. Tepuk tangan meriah kita berikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Horas. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Bishop dan Inang. Yang kami kasihi Bapak Menkumham RI Profesor Yasona Lawli PhD. Bapak Bupati Simalungun yang kami kasihi Situa Radiapo Sinaga SHMH. Yang kami kasihi Wali Kota Pematang Siantar Ibu Susanti Dewayan Yani SPA, tetangga kantor Sinode GKPI. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Wali Kota Medan yang diwakili oleh Kadis Lingkungan Hidup Bapak Suryadi Panjaitan SPOG. Bapak Kapolres yang kami kasihi Kapolres Simalungun Bapak AKP Ronald FC Sipayung SHMH, dan juga yang kami kasihi staf khusus Menkumham
Bapak Bane Raja Manalu SHMH, Ketua Panitia Pembangunan dan Pengembangan GKP Center Bapak Insinyur Donald Lumatobing, yang kami kasihi Ketua Panitia Sinodiam Kerja ke-12 Bapak Sintua Leonard Siregar SHMH, yang mewakili MPH PGI Sumut, yang kami kasihi para pimpinan gereja yang hadir pada saat ini, pimpinan gereja LWEB Indonesia. Kami lihat ada Bapak Eporus Hakai, Pendeta Firman Sibarani MTH, juga Bishop HKIP Bapak L Tambunan MTH, dan juga pimpinan gereja yang ada di Sumatera Utara yang tidak habis kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami kasihi seluruh Majelis Sinode yang kami hormati, Majelis Sinode GKPI, para kadep Biro, BPRP GKPI, para koril, dan seluruh pendeta GKPI yang hadir pada saat ini. Dan juga yang kami kasihi terkhusus pemerhati GKPI Bapak Mangihut Sinaga SHMH, dan seluruh peserta Sinode yang kami kasihi, juga BKS Perempuan Wilayah 2, Sekolah Minggu GKP Siantar Kota, Yapentra, Jemaat Khusus Gloria, Paduan Suara GKP Medan Kota, dan seluruh hadirin yang kami hormati, termasuk mantan pimpinan GKP dan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita patut bersyukur atas tuntunan Tuhan, sehingga Sinodiam Kerja GKPI ke-23 yang akan berlangsung tanggal 10 sampai 14 Oktober dapat berjalan dengan baik, dan pada hari ini ibadah dan pembukaan berjalan dengan baik. Kita tahu bersama bahwa Sinode berasal dari kata Yunani sun dan hodos. Sun artinya bersama, hodos artinya jalan. Jadi dengan pelaksanaan Sinode ini, mari Bapak Ibu seluruh warga GKPI berjalan bersama dalam mewujudkan visi dan misi GKPI ke depan. Dan juga kita ketahui bersama bahwa Sinode Am adalah lembaga tertinggi di GKPI yang merupakan perwujudan nyata dan keseluruhan jemaat dan resort GKPI dalam persidangan Sinode Am. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita menyadari bahwa gereja hadir dalam konteks masyarakat yang selalu berubah. Perubahan itu terjadi hampir 20 abad secara misi kekristenan. Karena itu, paradigma misi gereja itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Seorang ahli misiologi, David Jebos, menyebutkan bahwa gereja pada hakikatnya bersifat misioner. Harapannya kehadiran gereja semakin nyata untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, gereja harus memiliki signifikansi dan relevansi di tengah-tengah dunia, sebab panggilan gereja adalah menjadi garam dan terang dunia, dan gereja harus menjadi berkat. Bertolak dari hakikat gereja tersebut, kita melihat konteks yang dihadapi oleh gereja pada masa kini. Di zaman postmodern ini kita menyaksikan realitas yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Negara kita sedang dirasuki era sekularisasi, di mana modernisasi dan rasionalisasi memunculkan nilai-nilai baru yang berpotensi menggerus kepercayaan pokok kita. Sekularisasi menjadi tantangan bagi orang-orang percaya, sebab secara lambat laun nilai-nilai hidup kita disetir untuk meninggalkan agama. Seperti yang disampaikan Bapak Bishop tadi, di era sekularisasi hal-hal agama menjadi sesuatu yang kuno, bahkan menjadi fosil. Itulah sebabnya di Eropa belakangan ini banyak orang, termasuk orang Kristen, yang sudah meninggalkan agamanya karena dianggap tidak ada relevansi dan signifikansinya. Tetapi syukur bagi Tuhan bahwa kekristenan di Indonesia masih eksis dan nilai-nilai keagamaan masih sangat relevan. Para sinodisten yang kami hormati,
memperhatikan perkembangan dan perubahan dunia yang begitu cepat saat ini. Dalam kesempatan ini kami merindukan agar seluruh para pelayan GKPI tidak berhenti meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam berbagai bidang, termasuk dalam literasi digital. Modernisasi dan sekularisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat tidak terbendung lagi. Salah satu fenomena yang menarik saat ini adalah perkembangan AI, Artificial Intelligence, yang merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia dengan Chat GPT. Dan dengan Chat GPT, anak-anak bisa mengerjakan PR-nya dengan baik. Dan para pelayan sekarang ini dengan Chat GPT ini bisa dengan cepat membuat khotbah hanya dengan beberapa detik. Dan yang paling fenomenal bahwa pada bulan Juni 2023 yang lalu, bertempat di German Evangelical Church Congress, pelayanan telah terotomatisasi dengan mesin sehingga khotbah pun dilakukan oleh Chat GPT yang menggantikan pendeta. Yang menarik bahwa seluruh pelayanan terotomatisasi dengan mesin sekitar 98%. Sisanya 2% membutuhkan peran manusia. Hal tersebut menjadi tantangan bagi gereja sekarang ini dan sangat perlu dikritisi. Hanya saja kita mau mengatakan bahwa pola-pola pelayanan kita harus berubah dan seluruh pelayan GKP harus adaptif dengan media online di era digital ini. Banyak gereja kita sekarang ini telah memanfaatkan IT untuk pelayanan, di mana ibadah online, live streaming, rapat-rapat, sermon, dan penelan Alkitab dilakukan dengan Zoom atau online. Kita mau mengatakan bahwa dampak positif IT sangat besar dalam pelayanan. Itulah sebabnya sidang-sidang Majelis Sinode GKPI dalam periode ini sejak 2022 hingga saat ini menggunakan materi paperless, termasuk dalam SAK ke-23 2023 ini. Sekalipun mungkin Bapak Ibu masih sulit beradaptasi dengan fitur-fitur yang ada, tapi kita yakin secara lambat laun kita akan semakin maju dan terbiasa ke depan. Di samping dampak positif IT, kita juga melihat dampak negatifnya, di mana banyak orang yang sangat tergantung pada gadget, kecanduan bermain dalam media sosial, munculnya sifat konsumerisme, banyaknya berita hoax, dan makin marak penipuan dengan media online. Yang paling berbahaya adalah munculnya nilai-nilai dan ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan pengakuan iman kita. Misalnya sekarang ini sedang berkembang di Indonesia ajaran Jesus Only atau gerakan hanya Yesus, Jesus Only Movement, yang tidak mengakui Trinitas. Sementara itu pada bulan Juli 2023 yang lalu ada berita yang menggemparkan di medsos, di mana salah seorang rekan pendeta Erastus Sabdono, pendiri Rehoboth Ministry dan dari Sinode Gereja Surya Kebenaran Injil, menyampaikan pengajarannya kepada mahasiswanya tentang Yesus bukan juru selamat. Ajaran-ajaran seperti itu harus kita kritisi dan waspadai. Karena itu sebagai warga GKPI sangat penting untuk memahami baik pokok-pokok pemahaman iman GKPI. Dengan demikian seluruh warga jemaat tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Selanjutnya kita masih menyaksikan pergumulan masyarakat Indonesia, antara lain kemiskinan, pengangguran, korban penyalahgunaan narkoba, ketakutan terhadap begal, trafficking, dan lain-lain. Kita juga mengakui bahwa masih banyak pergumulan dan kesusahan yang dihadapi oleh warga jemaat GKPI. Dalam konteks itulah gereja kita dipanggil untuk hadir sebagai penyembuh, sahabat, pemulih, dan penopang. GKPI harus tetap sebagai gereja yang berwajah diakonia. Itulah sebabnya semangat tahun Renstra GKPI 2023 memelihara dan memedulikan jemaat-jemaat harus terus kita galakkan.
Hal itu merupakan perwujudan salah satu nilai awal berdirinya GKPI, Yesus Gembala yang baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bishop. Dan itu jugalah salah satu implikasi tema Sinodiam Kerja ini, gembalakanlah kawanan domba Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para sinodisten, dengan berbagai konteks yang dihadapi oleh GKPI saat ini, kami mengharapkan kiranya seluruh sinodisten dapat dengan serius dan fokus untuk mengikuti persidangan demi persidangan dalam SAK ke-23 ini, dan sekaligus memberikan kontribusi pemikiran, ide-ide kreatif dan inovatif untuk menetapkan keputusan-keputusan penting dalam peningkatan pelayanan GKPI ke depan. Selamat bersinode, Tuhan memberkati. Shalom. Demikian Bapak Ibu sambutan kami sebagai pimpinan sinode. Maka dengan demikian kami mengundang dengan hormat Bapak Menkumham Profesor Yasona Halauli, SK, MSc PhD, untuk meresmikan SAK Sinodiam Kerja ke-23 GKPI 2023 ini. Oleh karena itu, kami undang dengan hormat. Iya, terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal GKPI, dan sesaat lagi tibalah saatnya kita akan bersama mengikuti acara peresmian Sinode AM Kerja ke-23 tahun 2023 GKPI, yang saat ini bersama kita Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bersama Bishop GKPI, dan juga Wali Kota Pematang Siantar, Bupati Kabupaten Simalungun, dan juga Wali Kota Medan secara bersama akan di panggung kehormatan dengan pemukulan gong, ditandai dengan pemukulan gong. Dengan demikian nanti resmilah dibuka Sinode AM Kerja 23 GKPI tahun 2023. Silakan buat panitia boleh kerjasamanya memberikan pemukulan gong. Saat ini Bapak Ibu yang kami hormati, undangan yang kami muliakan, suatu kehormatan izin Bapak Menteri, kita bersama dengan Bapak Menteri, Bapak Bishop, dan juga Sekjen GKPI, dan juga Bupati Kabupaten Simalungun, dan juga Wali Kota Siantar dan Wali Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Medan. Dengan memohon berkat Tuhan, maka saya dengan ini meresmikan. Tadi sudah dibuka sinode oleh Amang Bishop, sekarang saya meresmikan dengan 5 ketukan gong, 5 sila Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan peresmian Sinode AM GKPI ke-23 dengan ditandai pemukulan gong 5 kali dengan makna 5 sila Pancasila. Izin Bapak Menteri boleh berfoto bersama, izin Bapak Menteri berfoto bersama. Iya, silakan Bapak. Terima kasih. Dan ini sangat luar biasa, momen yang sangat luar biasa. Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah memukul gong. Dengan demikian resmilah dibuka Sinode AM Kerja ke-23 tahun 2003 GKPI dengan ditandai 5 kali pemukulan gong memaknai 5 sila Pancasila. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara Sinode AM Kerja ke-23 GKPI tahun 2003 sangat membahagiakan. Terlebih lagi karena dihadiri Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang kita banggakan. Berkenan kiranya memberikan kata sambutan
kepada yang terhormat Profesor Yasona Halauli SHM kami undang. Tepuk tangan meriah kita berikan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan dengarkan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasona Halauli SH MSc PhD. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan Amang Bishop, Amang Sekjen GKPI, seluruh para pendeta, Ketua Panitia, Sinode AM ke-23, Pak Bupati Semelungun, Ibu Wali Kota yang mewakili Wali Kota Medan, saya juga membawa rombongan hadir staf khusus saya, Bane Manalu, dan juga pimpinan dari Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pak Kapolres, juga seluruh pimpinan sinode yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, yang tidak dapat saya sebut satu persatu, secara khusus peserta sinode yang berbahagia. Horas Madihita Saluhutna. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas penyertaannya dan kasih-Nya kita diberi kesempatan dapat mengikuti sinode GKPI, Sinode AM Kerja ke-23 pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sinode GKPI atas undangannya yang diberikan kepada saya pada Sinode AM Kerja ke-23 pada tahun 2023 ini dengan tema yang telah dibahas tadi oleh Amang Bishop, Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Bapak Ibu sekalian, Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tadi jelas dalam marsnya juga, dan juru selamat dunia. GKPI merupakan bagian dari tubuh Kristus yang tersebar di atas bumi, yang diberdayakan dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam satu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah dunia dalam melaksanakan rencana Allah terhadap dunia, supaya kasih, sukacita, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera berlaku pada seluruh ciptaannya. GKPI sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am berdiri di Pematang Siantar pada tanggal 30 Agustus 1964. Secara relatif umur sudah cukup dewasa. Gereja ini merupakan sebuah gereja Kristen Protestan yang bermula di Provinsi Sumatera Utara dan berpusat di Pematang Siantar, dan sudah menyebar tidak hanya di Indonesia, juga di beberapa tempat di luar negeri, termasuk tadi dikatakan sudah ada di Colorado. Selamat untuk GKPI. Bapak Ibu sekalian, GKPI bertumbuh dan berkembang. GKPI juga tersebar seperti saya sampaikan tadi di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat. Sinode AM Kerja merupakan sebuah kegiatan bersama umat melakukan evaluasi serta membahas dan menetapkan rencana strategis ke depan sebagai peta jalan menuju lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Urgensi daripada sinode ini adalah bagaimana tata kelola gereja ini membangun kekristenan yang lebih baik dan mempunyai relasi keagamaan dengan agama-agama lain. Tentu kita membutuhkan hal yang lebih mendasar,
yaitu pembangunan jemaat dari perspektif pertumbuhan iman Kristiani, pendidikan, kesehatan, pekerjaan sosial sebagai modal gereja ke depan untuk terus tumbuh. Tadi baik Amang Bishop maupun Amang Sekjen sudah mengupas tantangan gereja masa kini, secara khusus perkembangan teknologi digital. Kita sedang berada pada zaman revolusi industri 4.0 yang menjelang kepada revolusi industri 5.0. Suka tidak suka, kehadiran teknologi digital adalah bagian dari kehidupan kita. Gereja harus adaptif terhadap perkembangan ini. Tadi disebut tentang ChatGPT, bagaimana penggunaan AI yang sekarang juga pemerintah, beberapa negara ada sedikit concern tentang penggunaan artificial intelligence yang kalau dia bisa pisau bermata dua, bisa menjadi arah yang sangat positif, tetapi bisa juga digunakan secara destruktif. Maka gereja juga harus mengantisipasi perkembangan zaman ini, terutama dalam penata layanan. Tadi benar bahwa dikatakan gereja-gereja di Eropa telah mengalami kemerosotan yang cukup dahsyat sekali. Di Indonesia gereja masih cukup baik, tingkat kehadiran warga gereja pada setiap kebaktian maupun kebaktian keluarga masih kita lihat penuh dengan semangat. Tetapi dengan perkembangan zaman, apabila gereja tidak mengikuti, terutama menghadapi generasi Z sekarang ini, maka kita harus menjemput bola, menggunakan juga pendekatan teknologi digital, teknologi informasi, mendekati anak-anak muda kita dengan metode-metode pelayanan, dengan metode-metode penginjilan maupun pendekatan secara khusus kepada anak-anak muda gereja, remaja gereja, dan juga anak-anak sekolah minggu kita. Bapak Ibu sekalian, dengan teknologi dan kemajuan zaman, orang sering terlalu rasional dan menggunakan akal. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Latin dikatakan nisi crederitis non intelligitis. Kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan mengerti. Kalau kita tidak percaya tentang Tritunggal, maka kita tidak akan pernah paham. Itu dari pendekatan teologis, pendekatan keimanan. Maka menguatkan keimanan kita di tengah-tengah perkembangan dunia dengan penggunaan rasional, akal, pikiran, teknologi bisa menyebabkan anak muda kita kan ke depan sama seperti apa yang terjadi sekarang di dunia Eropa, bisa meninggalkan gereja karena mereka lebih menggunakan akal mereka. Dalam dunia sains kebalikannya, nisi intelligitis non crederitis. Kalau kamu tidak mengerti, kamu tidak akan percaya. Maka ini adalah tantangan gereja. Maka saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Amang Bishop maupun Amang Sekjen tadi, bahwa kita gereja harus juga bersikap dalam tantangan zaman, dalam melayani gereja, melayani umatnya, dan juga tidak hanya pendekatan pelayanan keimanan semata, pendekatan sosial, pendekatan kultural, dan lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, gereja tidak semata-mata hanya memikirkan dirinya sendiri, namun dituntut untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Misalnya peran aktif gereja dalam mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan. Aturan yang membuat kita kaku harus kita sempurnakan. Jangan sampai juga menghilangkan budaya. Bagi kita orang Batak, tentunya kita harus tetap terikat dengan budaya. Kalau kita melihat bahwa orang Jepang dengan segala kemajuan teknologinya, dengan segala kehebatannya, tetapi mereka tetap taat dengan budayanya. Mereka tetap memelihara budaya yang tinggi itu. Maka kita juga sebagai warga gereja, warga Indonesia, tetap harus menjaga budaya. Bapak Ibu sekalian, saya berpesan agar dalam sinode ini mengedepankan saling menghormati,
saling mengisi, saling menjaga keamanan dan ketenteraman, dan teruslah memberikan pikiran-pikiran terbaik bagi program-program gereja. Semoga sinode ini menghasilkan keputusan terbaik untuk kemuliaan Allah dan juga untuk kemajuan GKPI. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang tersita jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Untuk itu, saya selaku Menteri Hukum dan HAM mengucapkan selamat bersidang dalam Sinode AM Kerja ke-23 GKPI tahun 2023. Semoga sukses dalam mengemban tugas yang mulia ini. Tetaplah bersekutu, melayani dalam pekerjaan Tuhan, sebagaimana visi GKPI menjadi persekutuan penyembahan dan persembahan pada tahun 2030. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Horas Madihita Saluhutna. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi mohon maaf saya tidak dapat mengikuti secara penuh karena saya ada janji sebetulnya jam 7 di tebing, ada pertemuan lagi tebing tinggi. Jadi barangkali habis sambutan ini kira-kira sebentar duduk, nanti izinkan saya untuk bisa pamit. Saya senang dan mudah-mudahan ini di tempat ini barangkali saya hadir pada waktu masih pembangunan kira-kira 7 atau 8 tahun yang lalu bersama Pak Luhut. Ya, ini barangkali berikutnya. Terakhir saya bertemu pada rapat kerja pendeta di Parapat beberapa waktu yang lalu dengan Bapak Ibu semua para pendeta. Terima kasih. Horas.